Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya karena udah sekitar 1 mingguan lah saya nggak upload video, dikarenakan ada urusan keluarga, terus lagi agak sibuk juga ngurus bisnis ya. Alhamdulillah sekarang lagi ada waktu agak senggang, baru kita bikin video lagi. Kali ini saya ingin membahas tentang topik keuangan lagi ya, dimana kadang kita tanpa terasa ya, kita itu terbiasa untuk rajin atau disiplin dalam membayar cicilan atau angsuran yang ada dalam suatu kontrak, tapi nggak disiplin untuk menabung. Padahal di setiap cicilan yang kita bayar setiap bulan itu, di situ ada bunga yang terkandung di dalamnya, dimana itu adalah atau bisa dikatakan itu berarti setiap bulan sebenarnya kita sanggup loh untuk menabung sebenarnya. Misalkan saya punya cicilan sebesar 800.000 sebulan, ternyata kalau dihitung sekitar 200 sampai 300.000 itu ternyata adalah bunga dari hutang tersebut. Artinya apa? Setiap bulan sebenarnya saya punya kesanggupan untuk menabung sebesar 200 sampai 300.000 per bulan kalau saya membeli barang tersebut secara tunai. Itu kan prinsipnya. Nah, sekarang kenapa bisa terjadi hal kayak gitu? Biasanya ini terjadi karena perbedaan dari kedisiplinan kita dalam menabung sama perbedaan dengan kita kalau nabung itu kadang-kadang nggak disiplin ya, tapi kalau cicilan kita bisa disiplin bayar. Karena apa? Karena tekanan dari tim penagih itu beda hasilnya. Kita biasa nagih kita biasa ditagih oleh tim penagih. Kalau kita nggak bayar bakal dikenakan denda atau barang yang kita beli itu akan ditarik atau disita. Itu membuat kita punya tekanan lebih untuk fokus ke dalam pembayaran utang tersebut. Beda halnya kalau kita nabung. Nah, kalau kita nabung itu karena nggak ada jatuh tempo dan nggak ada tim yang mengawasi total tabungan kita, makanya kita jadi nggak disiplin. Nah, ini juga terjadi pada diri saya sendiri pada saat saya masih muda banget gitu ya. Ini lagi agak break soal saya lagi di rumah saudara nih, mumpung lagi santai kita bisa bikin video ini. Lanjut lagi ya. Jadi kenapa bisa terjadi hal tersebut? Karena tekanan dalam setiap pembayaran itu berbeda. Kalau kita nabung itu kan nggak ada yang mengawasi kan, nggak ada yang menargetkan setiap bulan harus sekian bayarnya. Sedangkan kalau cicilan setiap bulan kita harus bayar sampai lunas, padahal dalamnya itu ada bunga dan ada pokok hutang. Nah, misalkan gini, dalam yang tadi ya, dalam 1 bulan itu kita punya cicilan sebesar 800.000, ternyata bunganya itu adalah 300.000 dan 500.000 adalah pokok hutangnya. Berarti 300 per bulan itu adalah bunga atau keuntungan pihak pemberi pinjaman itu kan, entah itu leasing, entah itu bank, itu adalah keuntungan mereka. Sekarang kalau kita balik, misalkan kita beli suatu barang secara tunai, memang sih barangnya nggak langsung kita nikmatin gitu loh, kekurangannya itu. Tapi kalau kita sabar, kita bisa menikmati produk atau barang tersebut dengan harga yang lebih murah kan. Nah, berarti kalau misalkan kita bisa misalkan beli satu barang harga 5 juta, kita cicil 10 kali. Karena 10 kali cicil jadi berapa tadi? 800.000 dikali 10, 8 juta ya. Sebenarnya harga barang itu hanya 5 juta. Nah, kalau kita mau lebih hemat, sebenarnya kita bisa belajar dengan cara memilih dengan cara alternatif. Caranya gimana? Kita lihat dulu barang tersebut nilainya bertumbuh apa enggak, bahkan lebih mahal, bakalan lebih naik apa enggak. Kalau barangnya harganya lebih naik, lebih tinggi, nah itu kita bisa membelinya dengan cara bersabar dulu aja. Mau nggak mau kita harus bersabar. Kemampuan kita per bulan berarti kan tadi 800 ribu kan, berarti 5 juta dibagi 800 ribu itu sekitar
eh, 6 bulanan, 6 bulan 7 bulan kita harus sabar dulu untuk mendapatkan barang tersebut. Tapi kalau misalkan ternyata harga barang tersebut semakin lama semakin turun, misalkan contoh apa ya, handphone deh, handphone harganya lebih turun ya, lebih baik lah saran saya beli second tapi yang masih pre-love, masih yang bagus banget. Bisa kok kita beli dengan cara harga yang lebih murah. Misalkan harganya barunya 5 juta, 1 sampai 2 bulan setelah rilis itu harganya ternyata bisa turun sampai 3,5 sampai 4 juta misalkan. Mendingan kita beli second aja. Kemampuan kebayar kita tadi kan sebulan 800.000 ya, 800.000 kalau misalkan kita 4 bulan 5 bulan nabung, sebenarnya udah bisa kebeli itu barang tuh, ya kan? Lebih mending kayak gitu kan. Sisanya kemampuan kita per bulan itu kalau harus kita bayar 8 juta itu, harusnya tadi ya bayar 8 juta jadi 4 juta ya bayarnya. Berarti kan 4 juta itu bisa kita pakai buat tabungan kan. Nah, berarti dalam waktu 1 tahun itu kita punya tabungan lumayan tuh, jadi 4 juta sampai 5 juta per tahunnya. Itu kan lumayan daripada kita mengeluarkan duit lebih untuk barang yang harganya turun. Sampai sini aja ya. Semoga konten ini bermanfaat. Jangan sampai kita terkecoh dengan mempunyai barang tersebut, mempunyai barang dulu tapi bayar lebih mahal padahal barang tersebut harganya turun. Jangan sampai kayak gitu, sehingga kita nggak pernah punya tabungan, nggak pernah ngerasain yang namanya punya tabungan banyak. Padahal sebenarnya kemampuan keuangan kita sebenarnya sanggup untuk bisa bikin tabungan dalam waktu 1 tahun mungkin sekitar 4 juta 5 juta gitu ya, hanya dari berhemat dengan cara yang saya sebutkan tadi. Gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.